doa itu akan mempunyai kekuatan yang luar biasa jika dibaca oleh orang yang meyakinkan. Termasuk sumber yang meyakinkan, yakni doa-doa yang berasal atau diberikan oleh orang-orang yang kita yakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu, bahagia selalu, dan senantiasa mendapatkan kemantapan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat sekalian tentang pentingnya keyakinan di dalam mendukung doa-doa kita. Pembahasan ini berawal dari hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini kita memahami bahwa kehendak Allah sama atau sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan baik kepada kita. Jika kita berprasangka buruk kepada sesuatu, maka demikian juga Allah akan bisa menjadikan burukan kepada kita semua. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpijak dari hadis ini bahwa perlu kiranya kita membagi atau kita menyematkan keyakinan kita di dalam mendukung doa-doa kita. Artinya, doa kita dahsyat atau tidak ditentukan oleh keyakinan kita atas doa-doa yang kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa pentingnya pembahasan ini? Ya, kita tahu bahwa doa adalah urusan hati. Kita tahu bahwa intinya hati adalah pada keyakinan. Semakin yakin seseorang, ya, semakin kuat jiwa penghayatan seseorang, maka semakin yakin seseorang dalam rangka menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang tidak yakin? Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak yakin membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti obat yang tidak bisa memberikan khasiat, atau seperti mobil truk yang tidak kuat membawa muatan, atau sama seperti pisau yang tidak tajam sehingga dia tidak bisa memotong sesuatu. Jadi kekuatan doa berada pada keyakinannya. Memang di dalam beberapa kondisi kita sulit menghadirkan keyakinan di dalam doa-doa kita. Mengapa? Banyak sekali. Bisa jadi kita tidak yakin dengan doa-doa kita karena satu, pengalaman. Bisa jadi kita itu sudah berdoa banyak, ya, berdoa kepada Allah berkali-kali, waktunya lama, tetapi nggak diijabah-ijabah, sehingga doa ini udah nggak berguna bagi saya, gitu ya. Atau yang kedua, bisa jadi kita berdasarkan pada testimoni atau pendapat orang lain tentang doa itu, sehingga kadang-kadang kita nggak yakin dengan bacaan doa kita. Misalnya, ada orang yang berpendapat bahwa sang ustadz itu doanya nggak mustajab, sehingga kalau kita mengaminkan sang ustadz itu jadi nggak yakin. Atau kita membaca doa, ya, suatu doa amalan gitu, misalnya ada seorang ustadz mengatakan, amalan ini salah kalau digunakan untuk itu. Misalnya Yasin gitu ya, doa Yasin digunakan untuk kesembuhan. Ada orang berpendapat, Yasin nggak ada gunanya buat kesembuhan, sehingga kita ragu gitu ya. Atau ada tulisan yang mengatakan seperti itu, ya, bacaan Al-Quran atau amalan-amalan sesuatu itu bid'ah, sehingga kalau kamu melakukan kamu akan dosa, sehingga kita menjadi tidak yakin kalau mengamalkan itu sebagai wasilah kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Lalu apa ciri-ciri kalau kita bisa menyematkan keyakinan di dalam mendukung doa-doa kita? Ada beberapa ciri ya. Yang pertama adalah orang yang yakin dengan doanya, biasanya dia akan sangat khusyuk di dalam doanya. Mengapa? Karena dia sedang berhadapan dengan zat yang maha mulia, zat yang akan mengijabah doa-doanya. Sehingga kalau dia berdoa akan sangat khusyuk dan dia membacanya dengan penuh penghayatan gitu ya. Itu yang pertama. Bisa jadi orang yang membawa doanya atau bisa menyampaikan doanya dengan khusyuk, dengan yakin, maka dia akan membaca doa itu dengan mantap. Perhatikan ini ya, dengan mantap. Mengapa? Karena ibarat kita itu membawa sesuatu kepada Allah, maka sesuatu yang kita bawa itu sesuatu yang meyakinkan, yang cukup. Ya, sama seperti kalau kita mau ujian, sahabat sekalian ya, kita mau ujian atau kita mau interview, mau menghadap pimpinan untuk melamar suatu pekerjaan. Jika kita datang ketika interview itu dalam keadaan kondisi fit, ya, badan sehat, ya, hati nyaman, kemudian kita memiliki ilmu dan skill sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan itu, oh subhanallah, kita merasa bahwa modal saya cukup untuk ketemu pimpinan, sehingga saya datang kepada pimpinan dengan percaya diri. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa berdoa dengan keyakinan biasanya ditandai dengan dia bisa yakin ketika membaca doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan dipenuhi atau tidak nggak penting, yang penting dia yakin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini saya berdoa untuk Allah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana atau dari mana sumber keyakinan itu? Atau bagaimana cara kita agar keyakinan itu bisa menempel dalam jiwa kita? Ini penting sekali. Karena pembahasan kita hari ini adalah berbicara tentang keyakinan di dalam doa-doa kita. Oke, ada beberapa sumber atau bagaimana cara kita bisa mendapatkan keyakinan di dalam jiwa kita. Yang pertama, keyakinan akan muncul jika teksnya meyakinkan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud teksnya meyakinkan? Kita berdoa itu adalah bacaan. Ya, perhatikan, kita berdoa itu adalah bacaan. Kita membaca sesuatu yang kita sematkan kepada tujuan kita. Doa akan sangat tajam kalau doanya itu apa yang dibaca sesuai dengan keinginan kita. Begini maksud saya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita sedang dalam keadaan bahaya, sedang dalam perang, maka doa yang tajam adalah, ya Allah, selamatkan saya dari musibah, atau selamatkan saya dari bencana, selamatkan saya dari peperangan ini. Atau kita sedang dalam wabah penyakit misalnya, ya Allah, selamatkan saya dari wabah yang ada. Atau kita sedang dalam perjalanan, ya Allah, lindungi perjalanan saya, mudah-mudahan perjalanan saya lancar, dan seterusnya. Oh, itu mustajab sekali. Jadi teks yang baik, teks yang meyakinkan adalah teks yang sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan kondisi kita saat ini. Yang pertama adalah teksnya meyakinkan. Yang kedua, bersumber dari sumber yang meyakinkan. Ada banyak sumber, ya, ada banyak sumber doa yang kita bisa baca. Ada yang dari Al-Quran seperti Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu dari Al-Quran. Kemudian ada lagi Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, dan seterusnya. Ada sumber yang dari Al-Quran, ada sumber dari Al-Hadits, kemudian ada sumber dari ulama, dan lain sebagainya. Sumber yang meyakinkan akan menghasilkan kekuatan keyakinan kita untuk membacanya. Termasuk sumber yang meyakinkan, yakni doa-doa yang berasal atau diberikan oleh orang-orang yang kita yakini. Dari mana itu? Bisa dari para habaib, bisa dari ulama, dari orang-orang yang mempunyai karisma tinggi, atau yang kita percaya bahwa beliau ini adalah orang-orang yang
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi sebagian orang, ketika orang berdoa atau mendapatkan teks doa itu kadang-kadang perlu mendapatkan dari orang-orang yang karismatik. Misalnya perlu ada ijazah dari orang-orang yang karisma, misalnya ijazah dari seorang habib, atau ijazah dari seorang guru, atau ijazah dari seorang pimpinan pesantren dan lain sebagainya. Jadi ijazah doa ini berefek pada kekuatan yakin kita kepada doa yang kita baca. Atau kita lihat sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak rangkaian-rangkaian doa yang itu berasal dari yang ulama. Ya, seperti ratib-ratib gitu ya. Ada ratib al-hadat, ada ratib dan lain sebagainya. Kemudian ada rangkaian misalnya istighosah, tahlil. Ya, ini adalah rangkaian doa yang disusun oleh ulama-ulama kita. Orang-orang yang membacanya, karena ini berasal dari yang ulama, maka dia bisa membacanya dengan sangat yakin atau penuh keyakinan. Mengapa? Karena ini adalah susunan orang-orang hebat. Jadi yang kedua adalah sumber doa yang meyakinkan. Yang ketiga, doa itu akan mempunyai kekuatan yang luar biasa jika dibaca oleh orang yang meyakinkan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang meyakinkan itu? Banyak. Bisa diri kita itu bisa meyakinkan. Atau seorang ustadz yang karismatik, atau ada seorang habaib yang membacanya sehingga kita mengaminkan. Atau berasal dari orang yang terzalimi. Ya, kita tahu bahwa doa orang miskin, anak yatim itu adalah mereka mustajab sekali. Atau orang yang terzalimi itu mustajab sekali. Sehingga sahabat muslim sekalian tidak heran ketika ada orang-orang kaya ya kemudian mengajak memberi santunan kepada orang miskin atau fakir, anak-anak yatim. Kemudian sebelum disantuni diajak berdoa bersama. Subhanallah. Ini doa orang-orang miskin sangat mustajab. Sehingga kita sebagai misalnya kita sedang menyantuni mereka, bagi orang yang menyantuni doa orang-orang miskin ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Selanjutnya, yang keempat, doa yang meyakinkan adalah doa yang dibaca di tempat dan waktu yang meyakinkan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Tempat yang mustajab di mana? Di Baitullah, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, juga di masjid-masjid di mana saja. Yang kita yakin bahwa tempat-tempat itu adalah tempat mustajab, maka itu menjadi tempat yang sangat meyakinkan. Ya, tempatnya. Waktu yang mustajab, oh subhanallah, banyak sekali waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab kapan? Sepertiga malam terakhir. Setelah kita sholat tahajud, oh mustajab sekali. Setelah kita sholat duha, mustajab. Doa setelah kita membaca Al-Quran, subhanallah, mustajab sekali itu. So, banyak tempat-tempat mustajab dan waktu-waktu yang mustajab. Baca itu di tempat itu sehingga kita bisa mendapatkan keyakinan yang luar biasa. Kemudian sumber keyakinan yang kelima adalah kalau ada pengalaman. Ini penting sekali. Ada pengalaman. Mengapa? Karena doa ini ibarat senjata bagi kita. Ya, doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ketika orang berdoa lalu memiliki pengalaman bahwa doanya itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya ketika berdoa dengan doa itu, maka akan menjadi doa yang sangat meyakinkan. Misalnya, ya, kita mau ngelamar kerjaan dulu mau ngelamar kerjaan, kita berdoa dulu malam tahajud ya, setelah itu baca Al-Quran, sebelum berangkat kita sedekah dulu, ternyata pada saat interview lancar sekali dan setelah itu dia diterima. Oh subhanallah, ini pengalaman luar biasa ya. Seperti ini kalau dia menggunakan doa itu, maka akan sangat meyakinkan dia. Atau pengalaman juga bisa didapatkan dengan adanya orang lain yang memberikan testimoni. Banyak sekali orang-orang yang sukses karena doanya. Banyak sekali orang-orang yang berhasil karena doanya. Dan itu menjadi sumber keyakinan kita. Ya,
Kata orang sukses, kalau mau sukses doalah pada sepertiga malam terakhir, lalu kita mengikuti. Oh, ini ada pengalaman ini. Atau seorang kiai, saya sebelum anak saya sebelum lahiran, ya, saya doakan, saya baca ayat surah Yasin. Ternyata lahirannya lancar. Subhanallah, ini testimoni yang baik. Dan ini kita bisa gunakan sebagai wahana untuk mempertajam doa-doa kita. Sehingga apa? Kita yakin dengan doa kita. Karena apa? Sudah ada yang membuktikan. Kita bisa membuktikan, ada orang lain, orang-orang sukses bisa membuktikan, atau para pakar atau kiai-kiai yang telah membuktikan. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Yang keenam, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber keyakinan juga bisa didapatkan dari pengorbanan yang meyakinkan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pembahasan beberapa waktu yang lalu atau pada video sebelumnya, bahwa di antara doa yang meyakinkan adalah doa yang disertai dengan pengorbanan. Jadi, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa membawa atau mendukung doa-doa kita dengan pengorbanan, subhanallah, maka doa kita menjadi sangat yakin. Kita lihat cerita atau kisah 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Ya, perhatikan di sini, terjebak di dalam gua. Lalu dengan wasilah kebaikan-kebaikan sebelumnya, ya, dengan wasilah kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan sebelumnya, kemudian batu terbuka sedikit, dan kemudian dia bisa keluar dari sini. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini berarti pengorbanan berperan mendukung doa seseorang. Sehingga kalau kita sebelum berdoa itu kita memberikan pengorbanan dulu, sebelum berdoa kita berkorban dulu, sedekah dulu, sholat dulu, baca Al-Quran dulu, dan lain sebagainya, sehingga kita betul-betul yakin kepada Allah. Jadi kita membawa doa seperti sesuatu yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada 6 sumber keyakinan yang saya sampaikan. Tentu masih ada sumber-sumber yang lain keyakinan, karena masing-masing orang mempunyai pengalaman, mempunyai background keilmuan, mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mendapatkan keyakinan di dalam doanya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keyakinan dalam setiap doa-doa kita, sehingga doa kita menjadi doa yang berkualitas karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.